Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bersama Dokter Ulwan. Jadi pinter. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Ulwan atau Dokter Ulwan channel ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya jadi pinter. Oke, kali ini Dokter Ulwan akan membahas tentang tuberkulosis anak, dimana langsung diambil dari sumbernya yaitu PPM IDAI. Jadi TB adalah penyakit akibat infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis bersifat sistemik sehingga mengenai hampir seluruh organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru dan biasanya disebut dengan infeksi primer. Infeksi TB berbeda dengan sakit TB. Nanti ada penjelasannya kapan butuh AT, kapan profilaksis. Untuk anamnesisnya gejalanya nggak khas. Yang jelas nafsu makan berkurang, berat badan sulit naik. Bisa demam subfebris berkepanjangan, kemudian pembesaran kelenjar superficial di daerah leher, aksila, inguinal, dan tempat lain. Batuk lebih dari 3 minggu atau nyeri dada. Kemudian ada gejala gastrointestinal seperti diare persisten yang tidak sembuh. Gejala spesifik yaitu ada di benjolan di punggung atau gibus, sulit membungkuk, pincang atau pembengkakan sendi. Kemudian bila mengenai SSP dapat terjadi gejala iritabel, leher kaku, muntah-muntah, dan kesadaran menurun. Gambaran kelainan kulit yang khas yaitu skrofuloderma. Kemudian limfadenomatipul tipo di daerah coli, aksila atau inguinal, dan lesi flikten di mata yang sangat nyeri. Untuk pemeriksaan fisik, kalau kelainan yang tidak khas itu gizi kurang atau subfebris. Namun yang khas ada TB vertebra yaitu ada gibus tadi, kemudian kifosis, mungkuk, parapresis atau paraplegia. Kemudian untuk TB koksae dan juga TB genu itu ada jalan pincang, nyeri dada, di pangkal paha atau di lutut tergantung di koksae atau di genu. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening yang multiple tapi tidak ada nyeri tekan dan konfluen. Kemudian pada meningitis TB ada kaku kuduk dan tanda rangsang meninggal lain. Kemudian ada skrofuloderma yaitu ulkus kulit dengan screen Bridge, biasanya terjadi di daerah leher, aksila atau inguinal. Kemudian ada juga konjungtivitis flektonularis yaitu butik putih di kornea dan sangat nyeri. Untuk pemeriksaan penunjang dilakukan uji tuberkulin yaitu menyuntikkan 0,1 ml intrakutan di bagian lengan volar dan arah suntikan memanjang atau longitudinal. Reaksi diukur 48 sampai 72 jam dengan setelah penyuntikan. Indurasi lebih dari 10 dinyatakan positif, kalau kurang dari 5 dinyatakan negatif. Kalau 5-9 meragukan dan perlu diulang 2 minggu. Positif menunjukkan infeksi TB dan kemungkinan sakit TB. Uji ini bertahan lama dan tidak cocok jika untuk pemantauan pengobatan. Kemudian dilakukan foto torak anteroposterior dan lateral kanan. Terlihat pembesaran kelenjar hilus atau paratrakeal, konsolidasi segmen atau lobus paru, kemudian miliar, kavitas, efusi pleura, atelektasis, dan kalsifikasi. Kemudian untuk penunjang berikutnya ada pemeriksaan BTA dari bilasan lambung atau sputum. Hasil biakan positif merupakan diagnosis pasti TB. Hasil negatif tidak bisa menyingkirkan diagnosis, maka bisa dilakukan ronsen dan scoring TB kalau pada anak. Kemudian patologi kelenjar lain yang dicurigai TB. Kemudian ada pemeriksaan serologi pap TB, ICT, dan myodot itu sebenarnya tidak lebih baik dari uji tuberkulin. Kemudian fundoskopi untuk melihat TB miliar dan meningitis TB. Kemudian fungsi lumbal pada TB miliar untuk mengetahui adanya meningitis TB. Kemudian foto tulang dan fungsi pleura. Untuk tata laksana, yang pertama untuk TB paru itu ada INH, rifampicin, pirazinamid, 2 bulan intensif lah, duit, dan INH rifampicin daily. Ingat yang membedakan antara dewasa dan anak, kalau pada anak obatnya daily hingga genap 6 bulan, berarti 2 HRZ, 4 HR. Nggak usah pakai 3 di belakangnya, karena bukan 3 kali per minggu, melainkan daily, everyday, tiap hari. Kemudian TB paru berat atau miliar atau destroyed lung, dan TB ekstra paru itu 4-5 OAT selama 2 bulan, dan INH rifampicin hingga genap 9-12 bulan. Berarti untuk fase lanjutannya bisa sampai 7 bulan hingga 10 bulan. Kemudian TB kelenjar superficial itu sama dengan TB paru tadi, 2 HRZ, 4 HR. Kemudian
TB Melier dan efusi pleura TB diberikan prednison 1-2 mg per kilogram berat badan per hari selama 2 minggu. Kemudian di tapering off selama 2 minggu, total 1 bulan. Untuk profilaksis yang pertama primer, yaitu mencegah tertular infeksi pada kelompok yang mengalami kontak erat pasien TB dewasa dengan uji BTA positif. Kalau sekunder itu mencegah terjadinya sakit TB pada kelompok yang sudah terinfeksi namun belum sakit TB. Obatnya INH 5-10 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk primer itu diberikan jika ada kontak minimal 3 bulan. Pada bulan ketiga dituberkulin ulang. Jika negatif profilaksinya dihentikan, atau jika positif dilihat apakah infeksi atau sakit TB. Kalau sudah sakit TB ya diobati. Kalau misalkan infeksi dilanjutkan profilaksis hingga atau profilaksis sekunder hingga 6-12 bulan. Kemudian ada kasus bedah yaitu TB baru berat dengan desroyetang, itu lobektomi atau pneumektomi, TB tulang seperti spondilitis TB, koksitis TB dan gonditis TB. Kemudian tindakan bedah dilakukan setelah OAT minimal 2 bulan kecuali terjadi kompresi meduospinalis atau abses paravertebra. Untuk pemantauan, yang pertama respon klinisnya, yaitu keluhan awal dan nafsu makan. Kemudian pemantauan radiologi dilakukan pada akhir pengobatan. Jika memburuk evaluasi kepatuhan obat, maka kemungkinan terjadi TB resisten obat. Terapi harus dimulai dengan panduan 4 OAT. Efek samping obat paling sering adalah ikterus karena hepatotoksisitas. Bila curiga kelainan hepar, dilakukan pemeriksaan transaminasi serum minimal 2 minggu sebelum fase intensif. Kemudian bila ikterus, OAT dihentikan, dan jika ikterus hilang dan transaminase kurang dari 3 kali batas atas, maka obati lagi dengan dosis terendah. Evaluasi profilaksis TB tiap bulan. Bila ada gejala klinis langsung diganti profilaksis dengan terapi. Untuk KIE, obat tidak boleh berhenti. Obat rifampicin dapat menyebabkan cairan tubuh seperti air seni, air mata, keringat, ludah itu menjadi merah. Diminum saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau minum susu, atau 2 jam setelah makan. Bila timbul kuning mata, mual dan muntah, hubungi dokter. Obat yang tidak teratur, jika tidak minum obat lebih dari 2 minggu fase intensif atau lebih dari 2 bulan fase lanjutan dan ada gejala, maka terapi TB dari awal. Jika tidak minum obat kurang dari 2 minggu fase intensif atau kurang dari 2 bulan fase lanjutan dan ada gejala TB, maka lanjutkan sisa pengobatan sampai selesai. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih. Yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.